Sebenarnya semenjak insiden di bandara itu, Adam ingin segera pergi menemui Sinta. Tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, dia pun menunda menemui Sinta meski sejujurnya Adam sudah tidak sabar ingin ke rumah istri pertamanya untuk meluruskan masalah waktu itu. "Kamu kenapa sih, Mas? Kamu itu ada di sini, tapi kamu nggak bisa fokus sama aku. Ingat ya, Mas, aku ini yang bisa memberi kamu keturunan, jadi seharusnya posisiku yang lebih tinggi di hati kamu." Adam hanya diam, berdebat pun percuma karena Adam sudah pasti tahu bagaimana selanjutnya. "Aku mau ke kantor dulu," ucap Adam setelah selesai memakan sarapannya. "Pulang dari kantor langsung pulang ke sini. Mas pasti tahu, Ranti sudah aku pecat, jadi nggak ada yang bantuin aku buat jagain bayi kita." "Loh, kok dipecat sih? Kalau kamu pecat, kamu bisa kecapean jagain bayi kita." Protes Adam, semakin tak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya yang tak ia mengerti. "Aku nggak suka cara kerjanya. Lagi pula dia itu kan bawaannya Mbak Sinta. Takut aja kalau Mbak Sinta punya pikiran jahat terus nyuruh Ranti buat nyelakain bayi kita, gimana coba? Sinta itu bukan psikopat. Dia itu wanita baik-baik. Buktinya dia mengizinkan aku buat menikah lagi. Kalau dia punya niat nggak baik, sudah pasti dia nggak akan mengizinkan aku buat menikah lagi," jawab Adam. "Bela aja terus, mentang-mentang dia istri kesayangan, Mas mati-matian buat ngebelain. Kamu makin ngaco. Aku berangkat dulu, takut terlambat," ucap Adam kemudian lalu meninggalkan Mia. Baru satu langkah kakinya beranjak, Mia tiba-tiba memeluknya dari belakang. "Maafin aku, Mas. Aku suka takut kalau Mas hanya mencintai Mbak Sinta sedangkan aku tidak. Aku takut suatu hari nanti Mas bakalan ninggalin aku, padahal aku sudah memberikan segalanya," ucap Mia. Mia memang sangat mencintai Adam. Semenjak pertama kali dia dipertemukan dengan Adam, Mia langsung jatuh cinta. Siapa yang tidak jatuh cinta dengan pria tampan dan mapan? Semua wanita akan terpesona jika dihadapkan dengan pria seperti Adam. Adam membalik dirinya, lalu balik memeluk Mia. "Aku juga minta maaf kalau aku udah keterlaluan." Adam akan lemah jika Mia sudah melemah, karena sejujurnya Adam tidak pria yang tidak tegaan jika melihat wanita lemah. Mia mengangguk. "Pulang dari kantor langsung pulang ya, Mas. Aku mau masakin masakan spesial buat kamu," ucap Mia, dan hanya dibalas anggukan pelan oleh Adam. "Aku pergi dulu," ucap Adam setelah mencium kening istrinya. Mobil Adam pun melaju meninggalkan rumah keduanya dan berniat untuk menemui Sinta, meluruskan kejadian beberapa hari yang lalu. Kebetulan saat sampai di rumah Sinta, Sinta masuk ada di sana, dan Salsa sedang pergi ke sekolah. Jadi Adam bisa leluasa bicara dengan Sinta. "Sayang?" sapa Adam. Sinta yang tengah sarapan mendongak, menatap biasa saja pada suaminya. "Kamu pulang, Mas? Aku nggak tahu kalau kamu bakalan pulang. Aku kira kamu bakalan pulang," ucap Sinta sembari melanjutkan sarapannya. "Masih ada ibu kemarin, jadi aku belum sempat kesinisan menemui kamu." Sinta tak menjawab, hanya menghela nafas panjang. "Habiskan makananmu, Mas mau bicara." Adam duduk di dekat Sinta sembari memperhatikan istrinya yang tengah sarapan. Sinta tak lagi membalas ucapan Adam, dia pun menghabiskan sarapannya lalu meminum air putih. Setelah itu, Sinta ke dapur untuk membuatkan Adam kopi. Meski masih kesal, tapi Sinta tak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Setelah selesai membuat kopi, Sinta pun menghampiri Adam yang kini berada di ruang tamu, lalu meletakkan kopi di atas meja yang ada di hadapan Adam. "Sekarang katakan, apa yang membuat Mas kesini dengan terpaksa?" Sinta duduk di seberang Adam sembari menyandarkan punggungnya pada sandaran sofa. "Mas kesini mau membahas tentang kejadian yang di bandara kemarin. Tentang aku yang menampar Mia, atau tentang seorang pria yang menggendong Salsa, yang seharusnya dilakukan oleh papanya? Itu juga akan kita bahas, tapi yang paling penting adalah, kenapa kamu harus bilang sama ibu kalau kita akan bercerai? Aku tahu kamu nggak serius, tapi nggak baik bicara tentang perceraian,
takutnya ada malaikat lewat dan mengaminkannya. Aku serius, ucap Sinta. Adam yang sedang meminum kopi, hampir saja menyemburkannya saat mendengar ucapan Sinta. Kamu ngomong apa sih? Adam terlihat kesal. Aku ngomong serius. Beberapa hari ini aku berpikir, kenapa juga kita harus mempertahankan rumah tangga kita kalau hanya menyakiti? Sinta menegakkan punggungnya sembari menatap Adam dengan serius. Aku kan sudah bilang, ini nggak lam kok sayang. Setelah Mia bisa lebih pulih lagi, maka aku akan bersikap adil pada kalian. Tapi masalahnya ibu kamu tidak menyukaiku, Mas, dan kemarin dia terang-terangan sudah menyakiti hati Salsa. Aku bisa terima kalau ibu menyakitiku, tapi kalau ibu menyakiti Salsa, rasanya aku tidak akan menerimanya. Sayang, kamu kan tahu kalau ibu itu kemarin sedang kesal sama kita, jadi aku harap kamu maklum sama sikap ibu yang kemarin. Ibu juga tidak membenci kamu kok. Kamu tahu sendiri, dulu ibu sangat menyayangimu. Iya, tapi semenjak aku nggak bisa ngasih ibu cucu, perlahan sikapnya berubah. Bulastri memang menyayangi Sinta dulu seperti Bulastri menyayangi Mia. Hanya saja lambat laun, karena menginginkan cucu kandung. Tapi Sinta tak kunjung hamil, membuat sikap Bulastri berubah 180 derajat. Iya, makanya kamu harus banyak bersabar ngadepin ibu. Ibu itu kan udah tua, sikapnya pun sudah kembali seperti anak-anak, jadi aku harap kamu bisa memaklumi itu sayang. Adam terus mencoba membujuk, agar Sinta tak gegabah dalam mengambil keputusan. Ibu mertuanya bukanlah orang tua yang sudah uzur, yang kembali bersikap kekanak-kanakan. Ibu mertuanya itu masih cukup waras. Aku bisa memaklumi kalau ibu tidak menyakiti Salsa, tapi kalau ibu sampai membuat Salsa bersedih, aku tidak bisa bersabar lagi. Lalu siapa pria yang kemarin mengantar kalian pulang? Kenapa juga kamu mau ikut sama pria asing? Cecar Adam dengan raut kecemburuan yang jelas terlihat. Mungkin dia itu calon jodohku yang berikutnya, ucap Sinta asal. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak suka ya kalau kamu asal bicara seperti itu. Dan itu adalah terakhir kalinya aku lihat kamu ikut sama pria asing, titik. Oh, jadi Mas lebih seneng kalau aku diem aja di tempat dan menerima cercaan ibu? Kamu sadar nggak, Mas? Harusnya yang kemarin menolong kami itu kamu. Kamu itu kepala keluarga, harusnya bisa melindungi istri dan anak kamu, bukannya malah diam seperti kerupuk melempem. Maksudku bukan begitu sayang, aku diam agar ibu bisa lebih tenang. Menghadapi ibu itu tidak bisa dengan kekerasan, tapi harus dengan ketenangan, agar ibu tidak semakin murka. Oh, jadi kamu lebih suka melihat anak dan istrimu dicemooh, bahkan dilukai oleh ibu? Maaf Mas, aku bukan wanita lemah dan bodoh yang harus bersabar menerima perlakuan seseorang, meski itu ibu mertuaku sekalipun. Kalau kamu sebagai suami tidak bisa lagi melindungi aku dan Salsa dari perbuatan jahat, maka jangan salahkan kalau nantinya ada seseorang yang nantinya akan bersedia melindungi kami. Ucap Sinta dengan raut tegas. Istri yang selalu membuat emosi. Selesai salat subuh, Raya turun ke dapur untuk membuat sarapan untuk sang suami yang kini tengah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Meski ada asisten rumah tangga, tapi jika soal makanan, Raya akan turun sendiri ke dapur untuk memasak. Bukan tidak percaya, tapi karena sejak dulu memang sudah hobi memasak. Jadi untuk soal makan, dia sendirilah yang akan memasaknya, dan asisten rumah tangganya hanya akan bersih-bersih dan membereskan rumah saja. Di saat tengah sibuk mengaduk makanan di atas penggorengan, tiba-tiba sebuah tangan kekar melingkari pinggang rampingnya. Mas! Pekik Raya tertahan. Kamu ngapain di sini? Kamu udah rapi, nanti bau bawang. Tunggu di meja makan aja, bentar lagi juga mateng kok ini. Ucap Raya, tapi tak diperdulikan Ryan yang kini justru mencium pundak sang istri yang kini hanya menggunakan daster rumahan, serta rambut yang digulung asal. Kamu tahu nggak? Ryan menaruh bahunya di pundak Raya. Enggak. Jawab Raya sembari tersenyum. Sayang? Iya, apa Mas? Kamu tuh terlihat sangat seksi kalau lagi masak. Kata orang-orang juga gitu, wanita yang duduk manis di salon akan kalah sama wanita yang masak di dapur.
Dan sekarang aku baru percaya, ternyata saat sedang masak, kamu jauh lebih seksi dari biasanya. Halah, gombal banget. Mana ada wanita yang masak terlihat seksi, yang ada dia justru bau bawang. Tapi kamu enggak kok. Ya, karena aku udah mandi, Mas. Coba kalau aku masih belekan terus masak, yakin kamu gak bakalan mau dekat-dekat. Raya mematikan kompornya, lalu berbalik dan menghadap Ryan sembari menaik turunkan alisnya. Tanpa diduga, Ryan mengangkat tubuh Raya dan duduk di meja dapur. Mas, kamu mau ngapain? Pekik Raya. Tanpa mengatakan apapun, entah mengapa melihat istrinya yang berada di dapur, dengan pelipis yang basah oleh keringat, membuat Raya terlihat sangat cantik, dan membuat Ryan tergoda. Nanti Bibik ngeliat Mas, gak enak. Raya menatap sekeliling, takut kalau asisten rumah tangganya melihat aksi suaminya. Bibi lagi sibuk jemur baju di belakang, tapi tetap aja gak enak. Tak peduli dengan protesan Raya, Raya bahkan mengalungkan tangannya pada leher Ryan, lalu ikut membalas perlakuan sang suami, tanpa peduli kapan dan dimanapun mereka berada. Setelah puas, Ryan pun duduk di meja makan menanti istrinya yang kini tengah memindahkan nasi goreng ke piring. Setelah selesai, Ryan membawanya ke meja makan dan meletakkannya di depan Ryan. Setelah itu, keduanya pun mulai menikmati sarapan, sesekali saling bertukar suapan, untuk menambah keharmonisan di antara mereka. Mas, kamu tahu sesuatu tentang Sinta? Tanya Raya pelan, saat mereka kini sudah selesai sarapan. Tentang dia dan Adam? Tebak Ryan. Raya sedikit terkejut karena ternyata Ryan mengetahuinya dan selama ini bersikap seolah tak terjadi apapun. Kamu tahu, Adam menikah lagi dan Sinta menerima itu. Jawab Ryan. Aku kira kamu gak tahu, Mas. Soalnya selama ini kamu bersikap biasa saja dan seolah tidak terjadi apa-apa. Awalnya aku marah. Siapa yang tidak marah saat adik perempuannya dipoligami, tapi karena Sinta kekeh ingin mempertahankan rumah tangganya, aku gak bisa ikut campur. Sinta sudah dewasa, dia tahu mana yang baik dan yang buruk untuknya. Selama dia bisa menjalaninya, aku cuma bisa mendukung. Ujar Ryan, seraya menyeruput kopi yang dibuatkan Raya. Sejak kapan kamu tahu masalah Sinta? Kini Ryan yang bertanya karena tak menyangka jika istrinya ini mengetahui tentang masalah rumah tangga Sinta adiknya. Waktu sebelum pisah sama Mas Ilham, aku pernah pergokin Mas Adam nganterin istri keduanya itu ke rumah sakit. Tapi karena saat itu aku pun juga sedang bermasalah, jadi aku tidak mencari tahu, dan yang kedua kalinya saat aku ke rumah sakit kemarin. Aku mendengar pertengkaran mereka di rumah sakit, dan setelah Mas Adam pergi, aku pun menanyakannya pada Sinta. Jelas Raya. Kita doakan saja, semoga Sinta bisa melewati semuanya dengan baik. Ucap Ryan. Kalau aku juga nggak bisa kasih kamu keturunan kayak Sinta, apa Mas juga akan menikah lagi? Meski itu terdengar pertanyaan bodoh dan Raya tahu jawabannya, tapi tetap saja dia merasa takut jika akan merasakan luka untuk yang kedua kalinya. Kamu sudah jelas tahu jawabannya, sayang. Kenapa masih bertanya? Aku menunggumu selama bertahun-tahun, apa kamu kira aku akan berubah jika kita tidak punya anak? Aku hanya butuh kamu. Kalau soal anak, aku nggak masalah kalau nggak memilih anak. Aku sudah punya kamu, itu sudah cukup. Genggaman tangan Ryan membuat Raya merasa tenang saat ini. Terima kasih, Mas. Aku kadang masih trauma dengan rumah tanggaku yang sebelumnya, apalagi kini sahabatku juga sedang diuji dengan masalah yang hampir sama. Nggak semua pria seperti mereka. Kamu nggak boleh beranggapan kalau semua pria akan seperti mereka yang tidak setia kepada pasangan. Ada banyak pria di dunia ini yang bertahan dengan satu wanita, meski mereka tidak dikaruniai seorang anak. Meski Ryan selalu meyakinkan dirinya, tapi tetap saja ada rasa takut yang terselip di dalam hatinya. Setelah selesai sarapan dan menemani suami minum kopi, Raya pun kembali ke kamar dan berganti pakaian juga mengenakan hijab, lalu kembali turun untuk mengantar suaminya ke depan. Nanti aku ada meeting di luar, jadi mungkin kita nggak bisa makan siang bareng? Nggak apa-apa kan? Ucap Ryan sebelum ia masuk ke dalam mobil.
Ya nggak apa-apa mas, aku ngerti kok. Aku juga hari ini mungkin sibuk karena harus ngecek beberapa cabang restoran. Jangan capek-capek ya, biar aku aja yang capek, kalau kamu nggak boleh. Ryan mencium kening Raya, lalu membawanya ke dalam pelukan. Siapapun yang melihat adegan pagi ini pasti akan sangat iri dengan sisi keromantisan yang selalu ditunjukkan Ryan kepada Raya. Sementara itu di kantor Adam. Kok makin hari kita makin merugi sih? Kenapa laporan hasil penjualan kita semakin kesini semakin memburuk? Teriak Adam kepada manajer keuangan yang kini hadir di depannya. Karena semakin banyak saingan yang barang dan cara penjualannya yang menurut pasar bagus, Pak. Makanya produk kita semakin hari semakin tergeser. Manajer keuangan itu menjelaskan dengan ragu-ragu. Argi, sial! Adam membanting berkas yang tadi ia periksa ke atas meja. Merasa sangat frustasi saat ini. Masalah keluarganya saja sudah sangat membuatnya frustasi, dan kini usahanya yang terancam bangkrut. Adam menghempaskan bokongnya pada kursi, lalu meremas frustasi rambutnya. Sementara itu sang manajer keuangan pun undur diri karena melihat wajah bosnya yang terlihat tidak baik-baik saja. Pukul 8 malam, Adam baru sampai ke rumah dengan wajah yang sangat lelah. Adam pulang ke rumah Mia, meski sesungguhnya ia ingin ke tempat Sinta, tapi karena malas nantinya akan terjadi perdebatan, maka dari itu Adam pun pulang ke rumah Mia. Kok pulangnya malam banget, Mas? Kamu gak dari rumah Mbak Sinta lagi kan? Baru juga masuk ke dalam rumah, Adam sudah mendapat pertanyaan yang membuatnya terasa ingin naik darah. Mia tolong, aku baru aja sampai. Aku capek, aku butuh istirahat dulu. Bisa nggak jangan bikin gara-gara dulu? Siapa yang mau bikin gara-gara? Aku kan cuma tanya, kenapa Mas harus marah? Tanpa membalas perkataan Mia, Adam pun melewati Mia begitu saja. Mengabaikan wanita yang kini sudah memberikannya seorang putra, karena tubuh dan pikirannya kini sedang kalut dan butuh beristirahat. Mia pun mengikuti suaminya yang masuk ke dalam kamar, dan duduk di pinggiran ranjang saat suaminya melepas pakaian satu persatu untuk segera mandi agar tubuhnya lebih segar. Kamu gak lupa acara akikah putra kita minggu depan kan, Mas? Aku mau ngundang semua teman-teman aku dan warga di sekitar sini. Aku mau acaranya mewah, ibu juga nyaranin gitu. Yang sederhana aja, ini kan cuma akikah bukan acara pernikahan. Balas Adam sebelum akhirnya dia masuk ke dalam kamar mandi. Beberapa saat kemudian setelah Adam selesai membersihkan diri, ia pun keluar dan ternyata Mia sudah berdiri di depan pintu dan membuat Adam cukup kaget. Kamu kok kayaknya nyepelin banget sih, Mas? Ini acara buat anak kita loh, tapi kok kayaknya kamu setengah hati gitu sih? Bukannya gitu, Mia. Aku kan cuma bilang kalau nggak usah terlalu mewah. Aku nggak ngelarang kamu kok. Ini kan acara anak kita, pewaris keluarga kamu. Pokoknya aku mau kalau acaranya mewah, dan juga aku nggak mau kalau Mbak Sinta hadir. Aku nggak mau kalau sampai dia ngerusak acara kita. Sinta itu bukan penjahat, dia nggak mungkin ngerusak acara. Dia itu wanita cerdas, dan nggak mungkin ngelakuin hal seperti yang ada di dalam pikiran kamu. Oh, jadi maksud kamu dia cerdas dan aku bodoh, gitu? Mia sudah terpancing emosi. Mia! Bentak Adam. Adam tak bisa lagi menahan emosinya. Bisa nggak jangan ngajak ribut? Aku tuh baru pulang dari kantor. Aku capek, aku bahkan belum makan malam. Bukannya kamu siapin makanan, tapi justru kamu ngajak ribut malam-malam begini. Karena kamu yang mulai duluan, Mas. Aku kan cuma bahas acara anak kita, tapi kamu justru mempertegas kalau Mbak Sinta itu wanita cerdas, dan secara tidak langsung kamu mengatakan aku bodoh. Terserah kamulah, aku capek, aku mau tidur. Setelah memakai pakaiannya, Adam pun masuk ke dalam selimut dan memejamkan matanya. Karena kesal, Mia pun keluar sembari membanting pintu kamar dengan keras. Masalah satu selesai. Karena kesal, semalaman Mia mendiamkan Adam. Bahkan saat pagi pun Mia masih tetap saja memasang wajah masam di depan suaminya. Adam cuma bisa menghela nafas melihat tingkah istrinya. Setelah selesai sarapan, tiba-tiba Mia datang dan membawa secari kertas lalu menyodorkannya pada Adam.
Ini semua biaya yang harus Mas bayar. Aku nggak mau tahu, yang jelas aku udah pesan semua untuk acara putra kita. Setelah mengatakan itu, Mia pun meninggalkan Adam di meja makan. Karena penasaran, Adam pun meraih kertas itu lalu melihatnya. Hampir saja bola mata Adam lepas dari tempatnya saat melihat nominal yang tertera pada kertas tersebut. Adam pun bangkit dan menyusul Mia yang kini berada di kamar sedang menyuapi putranya. Apa kamu sudah tidak waras? Biaya sebesar ini untuk akikah? 50 juta untuk akikah? Kita bukan sultan, Mia. Bentak Adam. Kamu yang gila! Aku cuma minta uang buat acara akikah, tapi Mas membentakku dan mengatakan aku gila? Apa salahku? Mas itu suamiku, Mas harus memenuhi semua keinginanku, karena itu adalah tanggung jawab Mas. Memangnya ada apa dengan uang 50 juta? Kamu sama Mbak Sinta aja liburan berhari-hari dan menghabiskan uang ratusan juta. Kenapa aku minta 50 juta kamu malah membentakku? Mia tak kalah emosi, bahkan bayi yang kini di dalam gendongannya menangis, tapi Mia seolah tidak peduli. Masalahnya, uang yang Sinta pakai untuk liburan itu uangnya sendiri. Aku nggak percaya. Mas pasti bohong sama aku. Aku tahu, Mas lebih mencintai Mbak Sinta daripada aku. Mas bahkan gak adil soal nafkah ke aku. Mas lebih banyak memberi ke Mbak Sinta kan daripada aku. Mia kini mulai menangis karena emosi. Kamu salah besar, Mia. Sinta bahkan gak pernah meminta uang spesial dari aku selama ini. Justru semua uangku udah aku kasih ke kamu sama ibu. Apa itu masih kurang? Sinta itu wanita baik, dia tidak pernah menuntut apa-apa. Seperti halnya Mia, Adam pun tak bisa meredam emosinya saat ini. Jadi menurut Mas, aku ini bukan wanita baik? Aku ini wanita yang hanya bisa merongrong uang suami? Adam hanya diam sembari menahan giginya yang gemeletuk karena kesal. Aku istri kamu, Mas. Apa aku harus minta uang pada suami orang kalau aku butuh uang? Hah? Kamu makin ngaco. Setelah mengatakan itu, Adam pun keluar dari kamar dengan sangat kesal. Tak lagi meminum kopinya yang sudah dibuatkan, Adam lebih memilih untuk segera berangkat ke kantor, daripada tinggal di rumah hanya akan membuat kepalanya pecah dengan pertengkaran yang tidak akan ada ujungnya. Sampai di kantor, Adam pun segera masuk ke dalam ruangannya lalu duduk bersandar pada kursi kebesarannya sembari memikirkan semua masalah yang kini tengah membelitnya. Adam masih harus memikirkan perusahaannya agar tidak gulung tikar. Kini otaknya kembali dibebani dengan masalah Mia yang meminta uang yang cukup banyak. Adam kini bingung, apa yang harus dia lakukan. Uang simpanannya hanya tinggal untuk menggaji karyawannya sebulan ke depan. Kalau dipakai untuk apa yang diinginkan Mia, bisa-bisa karyawannya pada demo. Saat tengah berpikir keras, tiba-tiba Adam kepikiran Sinta. Selama ini dia tidak pernah meminjam uang kepada Sinta. Jadi apa salahnya jika Adam meminjam uang 50 juta pada istri pertamanya itu? Adam yakin uang 50 juta bagi Sinta sangatlah kecil. Adam pun segera bangkit dari kursinya lalu keluar dari kantor dan menuju ke rumah Sinta, berharap Sinta bisa memecahkan masalahnya. Beberapa saat kemudian setelah sampai di depan rumah istri pertamanya, Adam pun bisa bernafas lega karena mobil Sinta masih ada di halaman rumahnya. Berarti Sinta belum berangkat ke klinik kecantikannya. Adam pun masuk ke dalam rumah tanpa menekan bel rumah. Putrinya itu pasti sudah berangkat ke sekolah, karena kalau belum Salsa sudah pasti tengah bermain di halaman rumahnya. Adam pun naik ke lantai 2 dan membuka perlahan pintu kamar istrinya. Ternyata Sinta sedang mengeringkan rambutnya yang basah. Adam pun kini terpesona melihatnya, lalu mendekatinya perlahan dan mengambil alih hair dryer yang ada di tangan istrinya. Mas, kamu di sini? Tanya Sinta heran. Sini aku bantu? Bukannya menjawab, Adam justru membantu Sinta mengeringkan rambut panjangnya. Sinta hanya diam dan tak banyak bertanya lagi, meski di dalam hatinya masih heran, kenapa suaminya tiba-tiba datang. Selama ini bahkan Adam sangat susah dihubungi apalagi untuk memintanya datang. Sinta tak ingin memusingkan dirinya,
Ia pun menikmati perlakuan suaminya yang kini tengah mengeringkan rambutnya, hal yang dulu memang sering dilakukan Adam. "Rambut aku baru aja kering, Mas. Aku nggak mau kalau mesti mandi lagi," ucap Sinta saat merasa gelagat suaminya berbeda. "Baiklah, kalau begitu biarkan aku memelukmu saja," ucap Adam yang kini tengah memeluk Sinta dari belakang saat Sinta hendak turun ke lantai 2. "Kamu kenapa sih, Mas? Tumben banget. Kamu nggak suka kalau aku datang ke sini?" "Gak gitu. Aku cuma heran aja, biasanya ngehubungin kamu aja susah. Apalagi kalau buat datang ke rumah. Ada apa? Apa ada hal penting?" tanya Sinta sembari menatap suaminya yang kini tengah menaruh dagunya pada pundak Sinta lewat cermin di depannya. Adam pun membawa Sinta untuk duduk di atas tempat tidur. "Aku sedang butuh uang, apa kamu bisa membantuku?" Karena tak ingin berbasa-basi, Adam pun langsung saja pada niat awalnya datang ke rumah Sinta. Jadi karena ini Mas tiba-tiba datang ke sini? Aku kira karena Mas beneran kangen," cibir Sinta. Hampir saja Sinta kegeiran menganggap suaminya datang karena rindu, ternyata karena hal lain. "Salah satunya juga itu, tapi aku memang sangat butuh uang. Apa boleh Mas pinjam 50 juta, nanti pasti Mas ganti kok," ucap Adam dengan yakin. "Memangnya uang segitu buat apa, Mas? Buat istri kedua kamu atau buat ibu dan adikmu?" tanya Sinta. Selama ini Sinta tak pernah mempermasalahkan jika Adam tak memberikannya nafkah, dengan alasan uangnya ia kirimkan untuk ibu dan adik perempuannya. Sinta bukan wanita egois, lagi pula penghasilannya pun lebih besar dari Adam, jadi dia tidak mempermasalahkan tentang nafkah lagi. Bahkan sampai saat ini Sinta masih sering mengirimi adik iparnya uang saat dia meminta pada Sinta. "Aku ada kebutuhan mendesak. Katakan dengan sejujurnya, kalau tidak, aku tidak mau. Bukannya aku perhitungan Mas, tapi buat jaga-jaga aja. Selama ini aku nggak pernah ngeluhkan kalau Mas gak ngasih aku uang, tapi karena Mas yang minta uang, aku harus tahu uang itu buat apa," jelas Sinta. "Aku nggak bisa bilang sekarang, nanti kalau masalahnya sudah selesai baru aku akan bilang. Ayolah Sinta, selama ini Mas nggak pernah pinjam uang kamu kan? Ini karena Mas sedang terdesak saja." Karena tak tega dengan raut muka Adam, Sinta pun tak lagi mendebatnya, dan segera mengambil cek lalu menulis nominal 50 juta, lalu diserahkannya ke Adam. "Terima kasih sayang." Terlihat binar bahagia di wajah Adam saat mendapatkan cek tersebut. Setidaknya satu masalahnya teratasi. Malam hari saat Sinta hendak tidur, Sinta melihat postingan Mia yang membuatnya cukup syok. Dapat dana 50 juta dari suami buat acara akikah nanti. "Terima kasih suamiku." Begitulah caption postingan Mia. Dada Sinta bergemuruh kesal saat membaca postingan dari adik madunya tersebut. "Beraninya kamu Mas, meminjam uang untuk kesenangan istri keduamu?" Sinta mengepalkan kedua tangannya. "Lihat saja, aku akan memberikan kalian kejutan manis di acara kalian yang menggunakan uangku." Sinta menyeringai licik, membayangkan kejutan yang akan ia berikan di hari acara akikah putra Adam, membuat huru-hara. Pagi itu rumah Mia sudah kedatangan banyak tamu, baik dari sanak saudara maupun tetangga-tetangga sekitar komplek perumahan tempat tinggalnya. Semua dekorasi, hidangan pembuka, hidangan utama, dan juga penutup sudah tersedia pada meja prasmanan. Mia dan ibu mertua juga adik iparnya pun sedang bersiap-siap, menggunakan gamis rancangan desainer terkenal, membuat mereka tersenyum penuh percaya diri hari ini. "Anak kita lapar, susui dia dulu," ucap Adam kesal. Karena sejak tadi ia kebagian menjaga putranya saat istrinya bersiap entah sudah 2 jam atau 3 jam. "Susunya ada di kulkas Mas, suruh bibi ambilin aja terus masukin di air hangat. Baru kasih bayi kita, soalnya aku belum selesai, tanggung," ucap Mia. Sejak semalam Mia memang sudah antisipasi memerah ASI-nya dan memasukkannya ke dalam kulkas agar saat acaranya berlangsung bayinya tidak akan mengganggunya dengan Haris menyusuinya. Ya Tuhan!
Adam cuma bisa mengelus dada melihat kelakuan istrinya. Adam teringat saat Salsa kecil, Sinta tak pernah jauh darinya, dan tak membiarkan siapapun mengurusnya. Sinta yang mengurus Salsa dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar. Jangankan membiarkan Adam ikut susah, Sinta bahkan tak membiarkan tugasnya dipegang babysitter. Babysitter hanya memegang Salsa kalau Sinta sedang ke kamar mandi saja. Pokoknya saat Salsa kecil, Sinta benar-benar menjalankan perannya sebagai seorang ibu, meski dia bukanlah ibu kandungnya. Kini Adam merasakan perbedaan kedua wanita yang kini telah dinikahinya. Dari segi apapun mereka jelas berbeda, dan Sinta jelas lebih unggul segalanya. Entah kenapa ibunya nekat menikahkannya dengan Mia, padahal Sinta lebih segalanya. Hanya karena alasan darah daging, Adam pun saat itu membenarkan pemikiran ibunya, dan akhirnya setuju menikahi Mia. Bayinya terus saja menangis karena kelaparan, sementara Bibik baru saja menaruh susunya ke dalam air hangat. "Sabar ya sayang, cup, bentar lagi susunya siap," ucap Adam sembari menggoyang-goyangkan putranya yang kini berada di dalam gendongan. Adam jadi sangat kesal sendiri, seumur-umur dia belum pernah mengurus bayi, apalagi menenangkan bayi yang sedang menangis. "Apa masih lama, Bi?" tanya Adam tak sabaran, karena putranya terus saja menangis. Adam terus mengumpat kelakuan istrinya saat ini. Adam benar-benar dibuat pusing sekaligus jengkel dibuatnya. "Sebentar lagi, Pak, sekitar 15 menit lagi," jawab asisten rumah tangganya. Ya Tuhan. Adam mengusap wajahnya frustasi. Bagaimana ia bisa bersabar menunggu 15 menit itu? Rasanya ingin menyeret Mia saat ini dan menyusui putranya, tapi sedang banyak tamu, tidak mungkin juga ia melakukan hal tersebut. "Coba Bibi yang pegang, siapa tahu dia mau diam. Sakit kepala saya Bi dari tadi dengar anak ini nangis." "Baik Pak," ucap asisten rumah tangga tersebut, lalu mengambil bayi Adam dari gendongannya. Bukannya diam, tangis bayi itu pun makin menjadi-jadi saat dipegang oleh asisten rumah tangga Adam. Adam semakin pusing. Adam pun keluar dan mencari istrinya yang kini ternyata sedang menyapa para tamu yang terlihat sangat takjub akan acara yang dibuat Mia di rumahnya. Tak henti-hentinya Mia memperlihatkan senyum bangganya hari ini. Adam pun memegang tangan istrinya dengan lembut. "Ikut Mas sebentar yuk," ucap Adam sembari ikut tersenyum ke para tamu. Meski itu hanya senyum palsu, karena hatinya sesungguhnya saat ini sedang sangat kesal. "Ada apa Mas?" tanya Mia heran. "Ikut saja," jawab Adam sembari terus menggenggam tangan istrinya. Mia pun tak lagi protes dan mengikuti langkah suaminya. Dan saat sampai di kamar tamu dan mendengar tangisan bayinya, barulah Mia paham mengapa Adam memanggilnya. "Susui putra kita dulu, susunya belum hangat, dan dia tak mau berhenti menangis, jadi cepat susui dia dulu," ucap Adam. "Mas nggak lihat aku udah rapi? Aku nggak mau mesti buka baju lagi buat menyusui, nanti dandanannya rusak," tolak Mia. Mia membutuhkan waktu berjam-jam untuk dandan, tidak mungkin kan baru beberapa menit harus dirusak. "Ya Tuhan, Mia, apa kamu nggak lihat bayi kita matanya sudah memerah gara-gara menangis kehausan? Apa kamu tega melihat dia dalam keadaan seperti itu?" Adam menggeleng-gelengkan kepalanya, tak habis pikir, kenapa memiliki istri seperti ini. "Tunggu saja susunya sebentar lagi, kamu juga nggak sabaran banget sih ngadepin tangis bayi. Bayi menangis itu tandanya sehat, nggak usah didiemin. Kata dokter bagus biar paru-parunya kebuka kalau rajin menangis." Rasanya Adam ingin berteriak kesal saat ini, melihat kelakuan istrinya yang membuatnya hampir gila. Setelah sudah mulai hangat, Adam pun mulai memberikan susu pada putranya, dan putranya pun meminumnya dengan sangat lahap. Acara beberapa menit lagi akan dimulai, dan saat itulah tamu yang tak diinginkan oleh Mia ternyata datang. Sinta datang dengan penampilan yang begitu cantik dan elegan, menggunakan gamis berwarna putih dengan aksen gold, membuat Sinta terlihat sangat menawan. Sinta pun menghampiri Mia dengan kado yang cukup besar di tangannya.
Jangan ditanya bagaimana ekspresi Mia saat ini. Semenjak Sinta membawa suaminya liburan selama berhari-hari, Mia menjadi tidak suka dengan kakak madunya itu. Kalau dulu mungkin Kia tak terlalu kesal pada Sinta, tapi semenjak insiden itu, apalagi Sinta juga menamparnya saat di bandara, membuat Mia kesal jika melihat kakak madunya. "Mas, aku kan udah bilang gak usah ngundang Mbak Sinta, kenapa malah diundang sih?" gerutu Mia pada Adam. "Aku juga gak tahu, orang aku gak ngundang dia kok," ucap Adam yang saat ini juga keheranan sekaligus takut jika Sinta akan berbuat ulah. "Selamat ya, bayi kalian terlihat sangat tampan," ucap Sinta seraya tersenyum dengan sangat manis. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. "Dengar-dengar Adam itu punya 2 istri ya? Kayaknya dia ini si istri kedua, kelihatan cantik banget soalnya." "Iya, aku juga ngira kayak gitu. Lihat aja gayanya. Pantas saja si Adam kepincut perempuan lain, ternyata pelakornya emang cantik. Buat apa cantik kalau kegatelan sama suami orang? Ih, jijik ngeliatnya." "Iya bener, entah kenapa kalau lihat pelakor tuh bawaannya pengen nyakar-nyakar terus mau tak lelepin di kolam lele sekalian." Begitulah bisik-bisik para tamu dan masih banyak yang lainnya yang Sinta bisa dengar. Bulastri pun tidak tinggal diam. Dia kini mencekal tangan Sinta lalu menyeretnya untuk menjauh dari tamu. Tapi Sinta justru menahan dirinya saat mereka sampai di tengah tamu. Bulastri mencoba menarik Sinta, tapi jelas tenaga Sinta lebih banyak. "Kamu jangan bikin kekacauan di sini ya. Kamu sama sekali nggak diundang di acara ini. Menurutlah, atau aku akan menyeretmu dengan tidak hormat," ucap Bulastri dengan memasang wajah melotot. "Bener tuh Bu, pelakor kayak wanita itu emang mending diseret aja. Jangan dikasih hati, biar nggak kegatelan godain suami orang." Kasian Mbak Mia, wanita sempurna kayak gitu kok dimadu. Si Adam itu memang matanya udah buta. Gak bisa bedain wanita baik-baik, mana wanita siluman. Cuma modal cantik doang. Tapu kelakuan kayak siluman. Cibiran ibu-ibu bukan membuat Sinta down, justru dia tersenyum licik saat ini. "Cepat pergi dari sini. Lihatlah, semua orang sedang menghujatmu. Kamu gak mau kan mendapat yang lebih buruk dari ini?" ucap Bulastri, yang di dalam hatinya merasa sangat puas karena ibu-ibu justrimu mencibir Sinta. "Ibu kenapa sih Bu? Aku tuh kesini cuma mau ngucapin selamat aja sama adik madu aku, istri keduanya Mas Adam." Sengaja Sinta mengeraskan suara dengan mimik muka yang dibuat amat sendu dan terlihat teraniaya. "Adik madu?" ucap beberapa orang berbarengan. Bulastri sontak kaget dan hendak membungkam mulut Sinta dengan menarik tangannya untuk menjauh agar tak bicara yang macam-macam. "Aku tahu, sampai sekarang aku belum bisa punya anak, maka dari itu aku datang ke sini untuk mengucapkan selamat pada Mas Adam dan juga istri keduanya. Apa aku salah?" Raut wajah Sinta kini dibuat sedih sesedih-sedihnya. "Dulu juga ibu sangat menyukaiku. Tapi saat aku belum bisa memberi Mas Adam keturunan, ibu malah menikahkan Mas Adam dengan wanita lain. Astaga, ternyata wanita ini istri pertama, dan yang di sana itu siluman yang sesungguhnya," ucap wanita yang tadi sempat mencemooh Sinta. Para tamu pun semakin ramai dan memanas menghujat Bulastri dan Mia secara terang-terangan, dan membuat Bulastri rasanya ingin menampar mulut Sinta saat ini, karena sudah membuatnya sangat malu di depan para tamu.